Wan Dewan Sirah Rasulullah bagian 27. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Orang yang berselimut. Muhammad yang kini telah menjadi Rasulullah terbangun karena mendengar malaikat Jibril membawakan wahyu kepadanya. Ayyuhal muddaththir, Hai orang yang berselimut, qum fa'andhir, bangunlah, lalu berilah peringatan. wa rabbaka fakabbir, Dan Tuhanmu agungkanlah, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah, warrujza fahjur, dan perbuatan dosa tinggalkanlah, wa la tamnun tastakthir, dan janganlah kamu memberikan dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. wa li rabbika fasbir, Dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu, bersabarlah. Khadijah memandang Rasulullah dengan kasih yang bertambah besar. Beliau perlahan mendekati suaminya. Khadijah dengan lembut meminta agar kembali tidur. Waktu tidur dan istirahat sudah tidak ada lagi Khadijah. Demikian jawab Rasulullah. Jibril membawa perintah supaya aku memberikan peringatan kepada umat manusia, mengajak mereka, dan supaya mereka beribadah hanya kepada Allah. Namun, siapa yang akan kuajak? Siapa pula yang akan mendengarkan? Khadijah cepat-cepat menenteramkan hati suaminya. Diceritakannya apa yang tadi dikatakan Warohah. Dengan penuh semangat, Khadijah menyatakan diri sebagai orang yang mengimani Rasulullah. Dengan demikian, tercatat dalam sejarah bahwa orang yang pertama kali memeluk Islam adalah Khadijah. Untuk menenteramkan Rasulullah, Khadijah meminta suaminya memberitahu dirinya apabila malaikat datang. Kemudian, Jibril memang datang, namun hanya Rasulullah yang dapat melihatnya. Khadijah mendudukkan Rasulullah di pangkuan sebelah kiri, lalu ke pangkuan sebelah kanan. Malaikat Jibril masih terlihat oleh Rasulullah, namun ketika Khadijah melepas penutup wajahnya, Rasulullah melihat sang malaikat menghilang. Dari kejadian itu, Bunda Khadijah merasa yakin bahwa yang datang itu benar-benar malaikat, bukan jin. Bertemu Warohah. Tidak lama kemudian, Rasulullah bertemu Warohah bin Naufal. Saat itu, Rasulullah sedang melakukan tawaf. Sesudah Rasulullah menceritakan keadaannya, Warohah berkata, "Demi Dia yang memegang hidup Warohah, engkau adalah nabi atas umat ini. Engkau telah menerima namus besar seperti yang pernah disampaikan kepada Musa. Pastilah kau akan didustakan, disiksa, diusir, dan diperangi orang. Kalau sampai pada waktu itu aku masih hidup, pasti aku akan membela yang di pihak Allah dengan membela yang sudah diketahuinya pula." Kemudian, Warohah mendekati dan mencium ubun-ubun Rasulullah. Kini, Rasulullah memalingkan wajah ke sekitarnya. Melihat orang-orang yang menyembah patung-patung batu, orang-orang ini juga menjalankan riba dan memakan harta anak yatim. Mereka jelas-jelas berada dalam kesesatan. Kepada orang-orang inilah Rasulullah diperintahkan untuk menyeru agar mereka menghentikan perbuatan-perbuatan itu. Namun, apakah mereka mau berhenti begitu saja? Orang-orang Quraisy ini benar-benar amat kuat dalam memegang keyakinan mereka. Orang-orang itu bahkan siap berperang dan mati untuk mempertahankan keyakinan mereka. Untuk itu, Rasulullah memerlukan datangnya wahyu penuntun lagi. Namun, wahyu yang dinanti Rasulullah ternyata tidak juga turun. Jibril tidak pernah datang lagi untuk waktu yang lama. Rasulullah merasa amat terasing. Rasa takutnya kembali muncul. Beliau takut jika Allah melupakan, bahkan tidak menyukainya. Rasulullah kembali pergi ke bukit dan menyendiri di Gua Hira. Ingin rasanya beliau membumbung tinggi dengan sepenuh jiwa, menghadap Allah, dan bertanya mengapa dirinya seolah ditinggalkan. Apa gunanya hidup ini kalau harapan besar Rasulullah untuk menuntun umatnya ternyata menjadi kering? Rasulullah saat itu benar-benar hampir merasa putus asa.
Tiba-tiba wahyu itu turun. والضحى Demi waktu matahari sepengalahan naik. والليل إذا سجى Dan demi malam apabila telah sunyi, gelap. ما ودعك ربك وما قلى Tuhanmu tiada meninggalkan kamu, dan tiada pula membenci kepadamu. وللآخرة خير لك من الأولى Dan sesungguhnya, hari kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang sekarang, permulaan. ولسوف يعطيك ربك فترضى Dan kelak, Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu hati kamu menjadi puas. ألم يجدك يتيما فآوى Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu? ووجدك ضالا فهدى Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk. ووجدك عائلا فأغنى Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan. فأما اليتيم فلا تقهر Sebab itu, terhadap anak yatim janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. وأما السائل فلا تنهر Dan terhadap orang yang minta-minta, janganlah kamu menghardiknya. وأما بنعمة ربك فحدث Dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu siarkan. Rasa cemas dan takut di hati Rasulullah kini hilang sudah. Betapa damainya firman Allah itu terasa di hati beliau. Rasulullah harus menjauhi setiap perbuatan mungkar dan membersihkan pakaian. Beliau harus mengajak orang mengingat Allah. Beliau harus tabah menghadapi gangguan, tidak boleh menolak orang yang minta bantuan, dan berlaku lembut kepada anak yatim. Allah juga mengingatkan bahwa Rasulullah yatim. Lalu, Allah melindunginya lewat asuhan kakeknya, Abdul Muthalib, dan pamannya, Abu Thalib. Dulu, Rasulullah hidup miskin, lalu Allah memberikan kekayaan. Allah pula yang telah menyandingkan beliau dengan Khadijah, yang menjadi kawan semasa muda, kawan semasa beliau bertahanuts, kawan yang penuh cinta kasih, yang memberi nasihat dengan rasa kasih sayang. Allah telah mendapati Rasulullah tidak tahu jalan, lalu diberinya beliau petunjuk kenabian. Cukuplah semua itu, hendaklah mulai sekarang Rasulullah mengajak orang kepada kebenaran sedapat mungkin, sekuat mungkin.